Bismillahirrahmanirrahim. Ulun Gusti Armando Josi ingin menjelaskan sedikit tentang mazhab Hambali atau imamnya disebut Ahmad bin Hambal, yang dimana nama beliau adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan al-Asyaibani yang lahir di Baghdad pada tahun 1664 lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi, wafat di Baghdad pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi, yang dimana beliau adalah seorang imam besar, yaitu Imam Hambali. Beliau karakteristik pemikirannya itu terkenal dengan counter rasiosentris, counter heresitog, cenderung kaku dan kaku. Beliau sering mengonter-ngonter ya, sering counter hukum-hukum dan tidak masuk akal-akal itu oleh dari orang-orang yang tidak berpendidikan ya guys ya. Agak bercanda aja. Kemudian ada hukum pokok dalam ibadah tidak boleh dikerjakan sehingga ada dalil yang menyuruh mengerjakannya. Nah, beliau berpendapat bahwasannya sebelum adanya dalil yang menyuruh mengerjakannya atau melaksanakannya, maka tidak boleh ibadah itu dilakukan. Ya, tapi itu Imam Hambali, pendapat Sidin. Belum membaca aja. Ya, hukum pokok dalam bidang muamalah ialah adanya kebolehan mengerjakan sehingga ada dalil yang tidak membolehkannya. Oke, muamalah. Kemudian kebiasaan ilmiah beliau yaitu hanya menyampaikan hadis ketika ditanya. Jadi ketika beliau nggak ditanya, beliau nggak bakal jawab apa-apa. Kita kalau nggak nanya, beliau nggak jelaskan apa-apa. Jadi kita harus bertanya, karena bertanya adalah bagian dari ilmu. Selalu menyampaikan hadis dengan membaca kitab meskipun hafal. Nah, walaupun hafal, beliau tetap membaca kitab. Untuk apa? Untuk pertama keberkahan, memegang kitab dapat berkah, kemudian menghafal kitab dapat berkah, maka beliau lebih membaca kitab walaupun beliau hafal. Sama dengan saya menjelaskan juga sedikit-sedikit membaca, karena saya tidak hafal, itu bedanya. Kalau Imam Maliki beliau hafal, saya tidak hafal. Nah, kemudian tidak menjawab pertanyaan kecuali merujuk kepada kitab yang sudah dipelajari. Jika tidak tahu maka tidak menjawab. Nah, ini adalah ciri khas beliau, yang dimana tidak menjawab pertanyaan kecuali merujuk kepada kitab. Jika ada di kitab maka beliau akan menjawab. Jika tidak ada, tidak tahu, beliau akan tidak menjawab, karena menghindari sesuatu yang akan memecah belah. Karena beliau seorang imam, maka pendapat-pendapat beliau itu akan menjadi fatwa dan panutan, maka beliau menjaga itu. Dan tidak bolehkan murid-muridnya menulis kecuali hadis Nabi. Nah, tidak boleh menulis fatwa-fatwa selain hadis Nabi. Itu kalau murid-murid dari Imam Hambali. Kemudian fatwa fikih tidak boleh dicatat atau bahkan dinaklil dari beliau. Nah, kalau fatwa fikih juga tidak boleh dicatat atau dinakil dari beliau, yaitu tetap harus sesuai dengan hadis dan Al-Quran. Kemudian ada metode istinbat beliau, yaitu nas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada fatwa sahabat yang tidak diperselisihkan oleh ijma. Kemudian ada jika diambil antara fatwa sahabat ada perselisihan, maka diambil yang lebih dekat kepada nas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada hadis daif dan mursal. Jika tidak terdapat atsar, pendapat para sahabat atau ijma yang bertentangan, maka didahulukan daripada kias. Kemudian ada kias dalam konteks darurat dan jarang sekali beliau pakai. Istisan, mashala mursala, dan saddu zara'i. Nah, itulah pendapat-pendapat beliau. Dan Imam Hambali ini beliau cenderung lebih ke mana ya? Nah, beliau itu sangat jarang untuk memakai hukum kias, karena beliau hanya dalam keadaan darurat karena dijelaskan sebelumnya beliau juga tidak membolehkan murid-muridnya kecuali mencatat apapun atau menulis apapun dari beliau kecuali hadis Nabi, karena beliau sangat menjaga hal-hal yang diselewengkan. Pernah pada zaman Imam Bali itu adalah zaman-zamannya Syiah dan zaman-zamannya pemberontakan ya. Jadi pada masa itu beliau sangat-sangat dimusuhi. Imam Hambali ini sangat-sangat dimusuhi.
karena beliau banyak menentang pendapat-pendapat dari golongan-golongan yang dimana golongan itu sangat berbeda dari Al-Quran dan hadis. Maka beliau sangat menentang, orang yang paling menentang pada masa itu. Jadi beliau sangat dibenci. Nah, makanya beliau ketika ditanya apapun itu, beliau tidak akan menjawab, dan beliau hanya akan menjelaskan apa yang sesuai dengan Al-Quran dan apa yang sudah beliau pelajari di kitab. Jika tidak ada di kitab, maka beliau tidak akan menjawab sesuatu itu. Nah, itulah kenapa beliau sangat menentang ketika ada aliran yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena beliau sangat menghormati atau menghargai isi Al-Quran tersebut. Nah, di sini juga beliau hukum pokok dalam bidang ibadah tidak boleh dikerjakan sehingga ada yang menjauhi mengerjakannya. Nah, pada masa itu kan, pada zaman Syiah itu banyak ibadah-ibadah yang dimana dilakukan padahal tidak ada hukum dalilnya. Makanya beliau menentang itu. Nah, kemudian hukum pokok muamalah di bidang muamalah ialah kebolehan mengerjakan sehingga ada dalil yang tidak diperbolehkannya. Nah, kalau dalam muamalah itu boleh-boleh saja dikerjakan, tapi ketika ada dalil yang melarangnya, maka harus stop, tidak boleh dilakukan muamalah tersebut. Kemudian ini kita kembali yang dimana beliau itu beliau mengambil nas Al-Quran dan Sunnah dan juga fatwa sahabat yang tidak ada perselisihannya. Nah, beliau juga tidak mau mengambil ketika fatwa sahabat itu masih ada perselisihan, ketika ijma itu belum selesai atau masih ada perselisihan, beliau tidak akan mengambilnya. Kemudian jika ada fatwa sahabat yang berselisih, maka diambil yang lebih dekat oleh nas Al-Quran. Jadi, yang mana yang paling dekat dengan nas Al-Quran atau Sunnah, itulah yang akan diambil oleh beliau sebagai ketetapan suatu hukum. Nah, jadi tidak sembarangan untuk mengambil suatu hukum jika sesuatu itu masih dalam permasalahan dan jauh konteks dari Al-Quran, maka beliau tidak akan mengambil. Nah, dimulai ada hadis daib dan mursal. Jika tidak terdapat asar, para pendapat sahabat ijma tangan, maka lebih didahulukan daripada kias. Nah, jadi kias itu tidak diambil sebagai dasar utama ya. Dia lebih mengenukan hadis-hadis walaupun hadis itu daib dan mursal. Kemudian ada ihtisan sujah, ihtisannya sama dengan mazhab-mazhab sebelumnya, yang dimana mazhab sebelumnya juga. Nah, karena sangat sedikit ya pembahasan tentang Imam Malik ini, maka tidak sampai 10 menit, sampai 7 menit saja, tapi gak apa-apa karena hanya itu yang ulun pahami dan ulun pahami. Maka sekian dari ulun, terima kasih banyak.